Tuhan tidak pernah membiarkan manusia terputus darinya. Sejak awal penciptaan, Dia telah menetapkan sistem wasilah, jalur ruhani yang menghubungkan hambanya dengannya. Jalur ini adalah sistem cahaya, sistem pewahyuan yang mengalir melalui Rasulnya. Dan meski nubuah telah berakhir, fungsi wasilah tidak pernah terputus. Selalu ada seseorang yang disucikan ruhaniyahnya, yang dipilih untuk menjalankan tugas penyambungan itu, bukan membawa agama baru, tetapi menyambung ruh-ruh manusia ke sumber cahaya ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbah Mun Ajat Karimullah, sebuah channel tasawuf ilmiah eksakta, tempat di mana ruhaniah bertemu dengan sains, di mana tasawuf dibaca dengan logika, dan di mana kebenaran dibuktikan dengan cahaya. Inilah jalan ruhani zaman ini, jalan yang menyatukan ilmu, nur, dan pewahyuan. Jika engkau mencari makna hidup yang hakiki, jika engkau ingin ruhmu bersambung ke sistem langit, ikuti kami di tasawuf ilmiah eksakta. Karena cahaya itu nyata, karena ruhani itu ilmiah, dan karena hidayah adalah sistem frekuensi dari Tuhan. Pemirsa dimanapun berada, kami adalah pelaku Torekot Arwah atau Torekot Kodim yang tergabung dalam Majelis Zikir Torekot Naksabandia Kholidiyah Nusantara, yang tentu kami fokus dalam eksplorasi ruang-ruang ruhani. Tujuan utama kami adalah dalam rangka udkhulu fisilmi kafah. Beragama haruslah kafah, berislam haruslah sempurna, yang lahiriah maupun yang ruhaniah, yang duniawi maupun yang akhirat, yang baharu maupun yang qadim. Menyambung bahasan yang lalu bahwa Rasul adalah sesuatu yang qadim, dan Rasul merupakan entitas ruhani yang berfungsi sebagai adaptor dimensional yang mengadaptasi ruhani manusia di alam dunia ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Ruh di alam Maha Qadim. Demikian halnya pewahyuan pun sifatnya qadim, dia tetap ada di alam qadim. Itulah ayat-ayat qadim atau Quran qadim. Ia ada dan tetap ada mendahului alam dunia ini. Namun ketika sistem pewahyuan yang bersifat qadim tersebut, baik itu dalam bentuk sistem wasilah sebagai salurannya, maupun kalam qadimnya sebagai entitas pewahyuannya, tentu di muka bumi ini ada seorang yang ditugasi untuk menjalankan fungsi tersebut. Di masa kenabian, pastilah hal itu menjadi tugas dan fungsi seorang nabi, menyampaikan risalah-risalah dari langit, menyampaikan pewahyuan dari alam qadim untuk disampaikan kepada umat. Tetapi bagaimanakah ketika masa nubuah berakhir, dan ternyata ada banyak ayat yang menyiratkan, bahkan secara tegas menyebutkan hamba-hamba yang disucikan ruhaniyahnya, yang difungsikan untuk menjalankan fungsi-fungsi pewahyuan, kerasulan, dan nubuah tersebut. Pemirsa dimanapun berada,
dalam setiap zaman Tuhan tidak pernah membiarkan umat manusia dalam kegelapan. Selalu ada tali cahaya, ada utusan yang membimbing jiwa menuju Tuhan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Taubah 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Lebih tegas disampaikan dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Yang artinya, seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Dalam perspektif qadim, Al-Quran pun dimaknai sebagai qadim. Ia adalah sebuah informasi yang tersimpan rapi di Lauh Mahfuz, sebagaimana Quran surat Al-Waqi'ah 78 dan 79 yang selalu sering kami sampaikan. Karena ia berada di alam qadim, berarti dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi kalau pemahaman dalam perspektif syariah, informasi tersebut biasanya diasumsikan sebagai kejadian yang telah lalu. Zaman dahulu ada seorang rasul yang mendapatkan pewahyuan dan seterusnya dan seterusnya. Berbeda dalam pemahaman qadim, karena qadim tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka yang dimaksud dengan rasul di sini adalah yang ada di zamanmu, yang ada saat ini. Karena qadimnya tidak pernah berubah, namun di alam baharu, di dunia ini harus ada seseorang yang memerankan fungsi tersebut. Itulah Rasulun min anfusikum, utusan di zamanmu, di kaummu. Dan salah satu fungsinya sebagaimana tersebut dalam Quran surat Al-Bayyinah tadi, bahwa dia membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Dan tentunya dan pastilah ini adalah pewahyuan yang berasal dari kitabullah. Sehingga tepatlah bahwa kalamullah itu adalah sesuatu yang qadim, yang sifatnya tetap dan sifatnya permanen, dan pembawanya pun Rasulullah adalah qadim yang sifatnya tetap dan permanen, sehingga fungsi tersebut harus tetap berjalan. Makanya di dunia ini, di setiap zaman dan di setiap kaum, selalu Allah turunkan utusan-utusannya, namun bukan membawa agama baru, bukan membawa pewahyuan baru. Beliau membacakan lembaran-lembaran suci. Lebih lanjut dalam Quran surat An-Nahl ayat 36 juga menyebutkan yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus seorang Rasul kepada setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Coba cermati lagi ini. Kalau informasi ini, kalau wahyu ini hanya berlaku di 1400 tahun yang lalu, untuk apa ayat ini? Pemaknaan ini menjadi sangat presisi, menjadi kompatibel ketika dimaknai dalam perspektif qadimnya. Ayat ini tetap ada, ayat ini tetap berlaku,
Oleh karena itu, konsekuensi logis atas ayat tersebut berarti Rasulnya pun pasti tetap ada, dan dia yang menyerukan untuk menyembah Allah dan menjauhi tauhid. Kalau sebatas tekstual, apakah teks bisa menyeru? Apakah teks bisa mengajak? Tentu ada subjeknya, tentu ada pribadinya, tentu ada hamba-hamba yang disucikan rohaninya. Dialah yang menyeru kepada kebenaran, dan dialah sang Rasulun min anfusikum. Nubuah telah ditutup dengan Nabi Muhammad SAW, namun fungsi kerasulan, yakni membimbing, menyambung, dan menyampaikan cahaya Tuhan, tetap dijalankan oleh para hamba yang disucikan ruhaniahnya. Mereka juga disebut dengan wali yang mursida, sebagaimana Quran Surat Al-Kahfi 17. Bahkan di ayat tersebut menegaskan, orang yang beruntung adalah orang yang bertemu dengan wali yang mursida, dan orang yang tersesat, orang yang tidak bertemu dengan wali yang mursida. Lebih lanjut, dalam Quran Surat An-Nisa 59 juga tegas disebutkan, Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, bahwa ulil amri adalah pribadi yang bersentuhan langsung dengan manusia. Dia adalah entitas lahiriah yang pasti tergantikan dan pasti ada umur teknisnya. Jadi prinsipnya di situ, ketika mewujud di alam dunia, ketika utusan itu ada di alam materi, maka dia terkena hukum-hukum sunatullah, terkena hukum kausalitas, dia pasti rusak dan pasti ada umur teknisnya. Dan ada juga hadis yang menyatakan al-ulama warasatul anbiya. Saya kira itu juga mendukung apa yang telah disampaikan dalam beberapa ayat terdahulu. Pemirsa dimanapun berada, pertanyaan menariknya adalah, siapakah dia? Siapakah sang warasatul anbiya? Siapakah Rasulun min anfusikum di zaman ini? Atau siapakah sang wali yang mursida? Kalau ulil amri minkum sepertinya agak sulit terrealisasi di masa kini, walaupun ada sekelompok golongan yang mengupayakan tentang penyatuan sistem pemerintahan Islam. Namun yang pasti hal itu tidak pernah terwujud pasca berakhirnya Khulafaur Rasyidin, sehingga dapat dipastikan ulil amri minkum hanya berlaku pada saat Khulafaur Rasyidin. Pasca periode tersebut tidak pernah ada lagi seorang ulil amri minkum. Menarik mencermati silsilah dalam tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah yang ujungnya bermuara kepada Abu Bakar As-Siddiq, yang tentunya beliau diwarisi secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana hadis telah kutumpahkan isi dadaku ke dalam dada Abu Bakar As-Siddiq. Hal yang menarik adalah menjelang runtuhnya dinasti Utsmaniyah, yaitu ditandai dengan lahirnya kerajaan Saud di Arab Saudi. Hal ini memberikan imbas yang sangat luar biasa, di mana kerajaan Saud berkelindan dengan kelompok Wahabi yang secara pasti kita tahu bersama bahwa kelompok tersebut tidak welcome dengan tasawuf. Dan kalau kita telusuri pada tahun 1920-an, itu di daerah Jabal Kubais, yaitu di daerah sekitar Mekah. Di sana ada seorang mursyid yang kamil mukamil, yaitu Sayyid Syekh Sulaiman Az-Zuhdi.
dan banyak sekali ulama-ulama Indonesia yang berguru kepadanya, termasuk Kiai Hasyim Asy'ari, sang pendiri Nahdlatul Ulama. Singkat cerita, pewarisan atas Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara pasca Sayyid Syekh Sulaiman Az-Zuhdi itu beralih ke Indonesia, beralih ke Nusantara. Dan di antara tokoh-tokoh yang ada di Nusantara ini, ada seorang tokoh yang cukup fenomenal dan cukup sentral. Beliau adalah Sayyid Syekh Profesor Dr. Qadirun Yahya, dan seorang muridnya yang kamil mukamil, beliau adalah Sayyid Syekh Amiruddin. Kedua tokoh ini adalah merupakan samudra besar dalam aliran Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah. Salah satu teori dari Sayyid Syekh Profesor Qadirun Yahya yaitu bagaimana beliau melakukan simplifikasi, melakukan penyederhanaan tentang ilmu ruhani ini, tentang sesuatu yang metafisika. Dengan sangat cerdas, beliau memformulasikan bahwa metafisika adalah fisika di alam meta, sehingga hukum-hukumnya, rumus-rumusnya di alam metafisika sama dengan di alam fisika. Pemirsa dimanapun berada, dari dua samudra besar tersebut, samudra ilmu dan samudra nur, muncul seorang tokoh ruhani baru yang bukan hanya pewaris, namun penyatu kedua samudra tersebut, yang menjalankan fungsi sebagai Rasulun min anfusikum. Dia bukan nabi, tetapi penyambung frekuensi Tuhan yang membangkitkan kesadaran rohani umat manusia. Tokoh akhir zaman ini tidak membawa agama baru, tetapi membawa kunci aktivasi rohani yang membuka tali wasilah dan menyambungkan manusia langsung ke dalam sistem cahaya langit melalui metode aktivasi rohani, rabitoh, tawajuh, zikir, suluk, dan ubudiyah. Bahkan saat ini tidak hanya sebatas metodologi, tetapi telah dikembangkan sebuah teknologi atas metodologi tersebut. Namun pada saat ini kami belum bisa menyampaikan teknologi tersebut, karena seseorang untuk bisa mengimplementasikan teknologi tersebut tentulah harus menjadi pelaku dan telah menjalankan seluruh metodologi yang ada di tarekat kami ini. Inilah misi besar tasawuf ilmiah eksakta, menjelaskan realitas rohani dengan pendekatan ilmiah, eksakta, dan sistemik. Kami membuktikan bahwa zikir bukan sekedar ibadah, tetapi resonansi frekuensi, bahwa rabitoh bukan ilusi, tetapi sistem komunikasi gelombang antar ruh, bahwa mursyid bukan guru biasa, tetapi adaptor energi. Beliau adalah seorang transmitter. Beliau menyambungkan kita ke sistem pewahyuan Tuhan, ke sistem tali wasilah, yaitu sebuah sistem rohani yang mempersambungkan manusia di alam dunia ini ke dalam sistem wasilah di alam qadim untuk selanjutnya bersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman ini telah ditandai yang akan memimpin dunia ini bukan sekedar pemikir atau politisi, tapi mereka yang ruhnya telah tersambung, yang bisa membangkitkan ruh umat dan menyatukan kesadaran global di bawah satu cahaya nur ilahi. Ikuti kanal ini, karena disinilah cahaya dan ilmu bersatu. Kami adalah
tasawuf ilmiah eksakta. Demikian, mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan. Semoga ini melengkapi pemahaman kita. Billahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.